Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Fatimah dengan NIM 3311201150 kelas Farmasi D akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dari zat aktif nistatin. Sebelumnya, apa sih itu nistatin? Nistatin sebagai obat anti jamur poliena secara alami berasal dari Streptomyces norsei yang digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces, dan Aspergillus spp. Sekarang banyak diresepkan untuk infeksi jamur. Nistatin aman untuk oral dan baik juga untuk topikal. Kadar nistatin dalam sediaan krim sangatlah kecil, yaitu 0,2%, sehingga membutuhkan metode analisis yang tepat untuk menentukan kadar obat. Namun, penelitian tentang validasi nistatin dalam sediaan krim masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan. Pemberian dari nistatin serbuk, kuning hingga coklat muda, berbau biji-bijian, higroskopik, dan dapat terpengaruh oleh cahaya, panas, dan udara dalam waktu yang lama. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, sukar hingga agak sukar larut dalam etanol, dalam metanol, dalam N-propanolol, dan dalam N-butanol. Tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dan dalam benzen. Identifikasinya, masukkan lebih kurang 50 mg zat ke dalam labu tentukur 100 ml bersumbat kaca. Tambahkan 25 ml metanol P dan 5 ml asam asetat glasial P untuk melarutkan. Encerkan dengan metanol P sampai tanda. Pipet 2 ml larutan ke dalam labu tentukur 100 ml. Encerkan dengan metanol P sampai tanda. Spektrum serapan ultraviolet yang ditetapkan segera. Menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada nistatin. Menggunakan belangko larutan asam asetat glasial P dalam metanol P 1 dalam 1000. Perbandingan serapan pada 230 nm dan 279 nm adalah antara 0,90 dan 1,25. pH-nya berada pada rentang pH 6 dan 8. Lakukan penetapan menggunakan suspensi 3%. Baku pembanting nistatin, lakukan pengeringan pada tekanan tidak lebih dari 5 mmHg pada suhu 40 derajat sebelum digunakan dalam wadah tertutup rapat, terlindung cahaya, simpan dalam lemari pembeku. Penetapan kadarnya lakukan seperti tertera pada nistatin dalam penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Masukkan sejumlah krim dan sejumlah volume dimetilformamida P hingga diperoleh sejumlah larutan persediaan yang mengandung tidak kurang 400 unit nistatin Fi per mili. Encerkan larutan persediaan secara kuantitatif dengan dapat nomor 6 hingga diperoleh enceran larutan uji dengan kadar yang diperkirakan sama dengan arah dosis tengah baku. Wadah dan penyimpanan dalam tub atau wadah tertutup rapat. Hindarkan dari panas berlebih. Krim nistatin mengandung nistatin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% unit nistatin dari jumlah yang tertera pada etiket. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah metode validasi dengan kromatografi cair kinerja tinggi dapat diaplikasikan pada sediaan nistatin krim atau salep. Metodenya menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor UV visible pada panjang gelombang 305 nm. Metodenya yaitu analisis kualitatifnya untuk mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom. Analisis kuantitatifnya untuk menghitung kadar dari nistatin ini sendiri. Hasilnya, detektor yang digunakan adalah detektor UV visible dengan fase diamnya C18 dan fase geraknya campuran larutan metanol dan air dengan perbandingan 75:25. Laju airnya 1 mili min 1. Nilai persen RSD-nya yang diperoleh adalah 0,24% untuk 6 kali pengulangan. Nilai recovery-nya sebesar 98,24% sampai 100,74% yang dapat diartikan bahwa metode tersebut dapat diterapkan pada pengujian kadar nistatin dalam bentuk sediaan salep atau krim sesuai dengan persyaratan dari United States Pharmacopeia. Kadar rata-rata nistatin dalam salep atau krim adalah 100,16 yang berarti dari hasil tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh United States Pharmacopeia. Kesimpulannya, validasi penetapan kadar nistatin menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan fase diam C18 dan fase gerak hasil optimasi berupa campuran metanol dan air dengan perbandingan 80:20, 75:25, dan 70:30.
dapat dilakukan. Validasi metode penetapan kadar nystatin menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi tersebut dapat diaplikasikan dalam sediaan salep atau krim nystatin. Metode analisis yang sekarang ini banyak digunakan adalah metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut KCKT. Metode tersebut mampu memberikan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan tepat. Analisis kualitatif dari zat aktif nystatin adalah identifikasi penetapan kadar nystatin menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan reaksi metanol dan air. Analisis kuantitatifnya yaitu dengan titrasi dengan daftar nomor 6 hingga diperoleh encelan larutan uji dengan kadar yang diperkirakan sama dengan arah dosis tengah baku. Sekian dari saya.